Nah, akhir-akhir ini kita tahu banyak goncangan-goncangan terjadi. Ya, coronavirus. Ya saudara, saya selalu sarankan pertama kita jangan takut. Amin saudara. Kedua tentunya kita jaga hygiene ya. Yaitu yang pertama kita lakukan rohani. Setiap pagi saudara kita bangun pagi. Ada amin saudara. Sebelum kerja bangunlah jauh lebih pagi. Berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Mulailah hari itu bersama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Mulailah dalam doa. Kemudian bacalah firman saudara. Amin. Khususnya di Mazmur 91, Mazmur 23. Itu adalah janji-janji Tuhan kepada umatnya. Saudara boleh klaim, saudara boleh berdiri di atas janji-janji itu. Dia yang meluputkan kita dari segala sakit sampar. Ada amin saudara. That's your right. Itu adalah inheritance atau ahli waris atau warisan yang saudara boleh tuntut dari Tuhan. Amin saudara. Dan kemudian saudara senantiasa renungkan, kalau bisa hafal ayat-ayat itu, direnungkan setiap saat. Nah kemudian apa? Secara natural apa yang kita lakukan, seringlah cuci tangan, haleluya ya. Kembali cuci tangan, gak usah pakai sanitizer yang mahal-mahal. Cukup sabun Dettol, sabun apa saja yang sudah dapatkan, cuci tangan, minum air banyak. Nah hal yang penting jangan minum dingin-dingin. Ya, minumlah teh panas, dikatakan teh ternyata tanpa gula sangat menolong untuk melawan virus-virus itu. Amin saudara, jadi ada beberapa hal saudara harus lakukan. Jangan makan es krim. Jangan makan terlalu banyak manis-manis pagi hari karena gula itu menurunkan imunisasi tubuh kita. Jadi ini saat yang bagus di mana kita bisa belajar mendisiplinkan tubuh kita, makanan kita untuk kesehatan. Ada amin saudara, haleluya. Satu kesaksian saya selalu katakan, ya istri dan saya, anak-anak saya selama lebih dari 25 tahun kami tidak pernah ke dokter saudara. Kita hidup di dalam kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi, saudara. Lebih dari 25 tahun. Bahkan sudah 30 tahun bagi saya, sebab setelah saya mengenal kebenaran bahwa Allah menyembuhkan segala sakit penyakit. Saya baru lahir baru enggak lama, saat itu saya langsung percaya. Dan mulai dari saat itu, sudah 30 tahun, Tuhan memelihara. Sekalipun ada sakit, tetapi Tuhan sembuhkan. Ada amin saudara, haleluya. Jadi saya mau saudara, ini adalah warisan bagi kita semua. Nikmati kebaikan Tuhan masa kita di bumi ini. Amin. Supaya kita pun menjadi kesaksian bagi mereka yang tidak kenal Tuhan. Amin. Nah pagi hari ini kita akan lanjutkan saudara firman Tuhan. Yaitu anak dan ahli waris kerajaan. Ya, 2 minggu yang lalu kita bicarakan tentang firman Tuhan yang ada di Galatia. Kenapa kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kenapa kita tidak bisa tinggal sebagai anak-anak rohani terus puluhan tahun begitu tidak ada perubahan. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Mari kita baca sekali lagi di Galatia pasal 4 ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai ayat 4 kita baca. Kalau bisa kita baca bersama, sebab pada saat kita baca firman, kita dikuatkan. Amin. Ya, saya juga mau sarankan kepada saudara, pagi-pagi baca firman, jangan diam. Ucapkan firman kencang-kencang. Amin saudara, luar biasa. 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah segenap waktunya,
Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Haleluya. Kita melihat satu contoh saudara pada saat Ratu Diana yang saudara tahu yang meninggal karena kecelakaan di Paris. Dia meninggalkan harta yang besar sekali kepada kedua anaknya. Mungkin berapa ratus ribu pound sterling saya nggak tahu. Cuman anak mereka tidak bisa menikmatinya. Kenapa nggak bisa menikmatinya? Karena usianya belum sampai usia yang ditentukan untuk boleh mengambil ahli waris atau warisan yang tinggalkan oleh ibunya. Jadi selama mereka hidup, sekalipun mereka adalah pangeran, sekalipun mereka adalah orang yang kaya, diberikan warisan yang besar, tetapi mereka tidak dapat menikmatinya, saudara. Karena usianya belum dewasa istilahnya. Nah, demikian juga Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua, saudara. Sekalipun kita adalah anak Allah nih, sebagai status kita tuh anak Allah. Seharusnya menikmati segala kebaikan kerajaan surga. Tapi kalau kita masih belum dewasa, firman Tuhan katakan, kita sama seperti hamba, slave. Hamba itu nggak bisa berkuasa, nggak bisa menikmati kekayaan, nggak bisa nikmati kehebatan atau kekayaan otoritas yang Tuhan berikan, saudara. Percuma, saudara. Dan kita tidak bisa berbuat banyak di dalam kerajaan surga. 2 minggu yang lalu saya katakan, Tuhan tidak mungkin mempercayakan seseorang yang rohaninya masih kanak-kanak tentang perkara-perkara yang penting. Gak mungkin. Tetapi hanya mereka yang dewasa, saudara. Diberikan kepercayaan otoritas, diberikan tanggung jawab yang besar, menjadikan saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Itu semuanya, saudara, kembali sejauh mana kita dewasa di dalam Tuhan. Umpamanya mana mungkin ya, saudara, seperti saya katakan, berikan sebuah senjata AK-47 kepada anak kecil. Ya bahayalah, saudara. Karena dia bisa sembarangan tembak. Atau yang emosian, dia kesel sama orang tuanya, disiplinnya, dia tembak, sudah. Tetapi bagi mereka yang dewasa, itulah Tuhan percayakan otoritas dan kuasa yang luar biasa. Bayangkan, saudara, bayangkan. Ya Musa yang begitu diurapi Tuhan, ya kan. Kalau dia emosian, dia pernah sekali emosian. Akhirnya dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuh. Ya. Nah lihat tuh Balaam, saudara ingat Balaam, ya kan? Itu karunianya seperti saudara tahu, ya kan? Firman Tuhan katakan apa yang dia berkati pasti diberkati, apa yang dia kutuk akan terkutuk. Saya mau tanyakan, itu otoritas besar atau enggak? Besar sekali, saudara. Nah karena dia bisa dibeli, saudara, hampir dia menggunakan karunia itu mengutuk umat Israel, saudara. Kalau bukan Tuhan campur tangan, celakalah. Yang seharusnya otoritas itu digunakan untuk kebaikan, untuk membangun dan memberkati. Tetapi akhirnya hampir umat Tuhan terkutuk karena karunia-Nya. Nah saudara bayangkan, saudara, makanya kenapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin, saudara. Hari ini kita akan melihat ya berapa karakteristik orang yang dewasa, saudara. Apa sih karakter atau sifat-sifat seanak umat Tuhan yang dewasa, saudara. Yang pertama kita akan melihat Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14.
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah waktunya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, saudara. Jadi dari segi makanan rohani pun kita dapat melihat. Apakah kita masih maunya tuh minum susu terus? Ya, susu tuh nggak perlu dicerna, nggak perlu dikunyah, ya kan? Hanya makanan keras perlu dikunyah. Yang ada giginya, saudara. Bayi mana ada gigi, ya kan? Akhirnya apa? Minum susu saja. Minum telan. Nutrisinya ya dari ibunya, saudara. Dia tidak bisa makanan yang keras. Ketelek kalau makan keras. Muntah, ya kan? Gak bisa dicerna, saudara. Artinya firman Tuhan kan kebenaran itu susah diterima, saudara. Ya kan, gak bisa terima kebenaran. Karena mereka gak sanggup. Dan Rasul Paulus katakan, kalau lihat dari segi sudut waktu, saya gak tahu berapa tahun, seharusnya tuh kalian tuh dewasa, seharusnya udah bisa terima firman-firman yang kadang-kadang keras, ya, memukul, kadang-kadang membentuk, tetapi mereka nggak sanggup, tersinggung, cepat emosi, tersinggung, saudara. Nah akhirnya apa, saudara? Akibatnya mereka tidak mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mereka gak bisa bedakan. Yang mana sih dari Tuhan? Yang mana sih yang dari musuh, setan? Gak bisa bedakan. Saudara, mungkin yang jahat terang-terangan kita bisa, membunuh itu jahat. Tapi di dalam dunia ini seringkali itu ada yang hampir benar. Kelihatannya benar baik, tetapi sumbernya salah. Nah ini yang seringkali justru sulit bagi banyak umat Tuhan yang untuk membedakan. Karena kita tahu ya di luar ini banyak yang dibungkus dalamnya busuk tapi luarnya bagus. Nah kalau tidak punya panca indera dari Roh Kudus yang membedakan, ini salah, ini benar. Saudara, kita gak bisa bedakan. Ya jangan lupa, akhir zaman ditandai dengan penyesatan-penyesatan, saudara. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus akan muncul banyak Mesias palsu. Banyak nabi palsu, gembala palsu, pengajar palsu yang menyesatkan, saudara. Nah gimana kita bisa bedakan? Satu-satunya yang kita sanggup bedakan adalah firman Tuhan. Ada amin, saudara. Haleluya. Kenapa kita perlu belajar, perlu merendahkan hati supaya kita bisa bedakan yang mana yang baik dan yang jahat. Nah saudara, lihat aja sesuatu yang sangat sederhana. Kita lihat kembali di Kejadian ya saudara. Kejadian di mana ular itu sangat licik. Nah saudara dengar baik-baik ini supaya kita tahu bagaimana dia menjatuhkan Hawa, saudara. Pakai nama Tuhan loh saudara, jangan salah. Lihat ayat 1 pasal 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik, sebenarnya bukan cerdik, paling licik dikatakan. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu.
Apa yang pertama dia pakai? Tentulah Allah berfirman. Ya kan? Tentulah Allah berfirman. Dia pakai nama Allah loh saudara, jangan salah loh saudara. Semua yang menipu itu adalah pakai nama Tuhan. Atas nama itu bagus sekali. Tuhan Yesus ngomong begini. Bahkan waktu mau menggodai Tuhan Yesus, maaf saudara. Setan pakai Mazmur 91 yang saudara hafal. Jatuhkanlah dirimu, bukankah ada tercatat bahwa malaikat akan menolong engkau dan pokoknya dia pakai kutip Mazmur 91. Nah kalau kita hanya dengar, iya tuh, dia pakai firman loh. Tuhan Yesus loncat nih. Udah gak ada keselamatan, ya kan? Tapi Tuhan Yesus, coba Tuhan Yesus karena, iya kayak kita lah. Untung Tuhan Yesus gak kayak kita ya kan. Ada tercatat, bener lu firman Tuhan bilang begitu lu. Dia loncat. Jadi saudara saya mau katakan sesuatu saudara. Latih panca indera kita harus terlatih. Membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dan dikatakan di sini katakan apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah Allah berfirman seperti itu? Tidak. Dia mengubah sedikit saudara, ubah sedikit aja. Usaha untuk menipu. Makanya saudara, kenapa kita harus baca firman dengan teliti? Ada amin? Baca bukan sekali, bukan hanya dengar nih hamba Tuhan khotbah, ya kira-kira begitu, jangan. Setelah saudara dengar firman, pulang cek lagi. Sekalipun saudara dengar dari saya, cek lagi, benar enggak? Pelajari lagi. Itu adalah orang yang dewasa. Amin. Orang yang dewasa mau menggunakan, meluangkan waktu untuk mendalami firman Tuhan. Gue udah dengar nih, udah tahu. Jangan sampai gitu. Seringkali kita udah dengar, kita pikir kita tahu. Masih ada lagi yang belum kita tahu, saudara. Gue udah pernah dengar nih ayat. Gue udah pernah dengar, udah bosen gue. Tapi kadang ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakan. Dan dia banyak katakan, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Sebenarnya Tuhan tidak katakan tidak boleh rabah. Nah kita mulai tambah dikit firman Tuhan. Akhirnya kita yang bingung sendiri saudara. John Bevere pernah katakan sesuatu yang pernah saya sampaikan luar biasa. Kalau kita lihat di pasal 1, pasal 2, Tuhan Allah ciptakan, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tapi pada saat ular ini, iblis ini bicara kepada Hawa, dia hanya katakan apa? Allah. Lihat saudara. Apa bedanya Tuhan Allah dan Allah? Iblis mengakui adanya Allah, tapi tidak menjadikan dia Tuhan. Ngerti gak saudara? Kita bisa mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi jangan salah, itu gak cukup. Kita harus jadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Allah. Artinya Tuhan apa? Tunduk di bawah kepemimpinannya. Tunduk kepada kehendaknya. Itu namanya menjadikan Tuhan Yesus Tuhan. Disitulah yang membedakan kita umat yang dewasa atau tidak. Umat yang dewasa selalu katakan Tuhan kehendakmu yang jadi.
Itu yang dewasa. Minggu lalu Pak Ferdi katakan ya kan, Tuhan Yesus ada di Getsemani. Apa dikatakan? Ada kedagingan, keinginan Tuhan Yesus. Kalau bisa Bapak, cawan itu lewatkan dari aku. Namun Tuhan Yesus katakan, namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Semakin kita dewasa, semakin kita berserah. Berserah kepada apa? Berserah kepada kehendak Tuhan. Sehingga dalam segala sesuatu kita, Tuhan apakah ini kehendak-Mu? Apalagi keputusan-keputusan yang kita mau ambil. Kita tanyakan, Tuhan apa ini kehendak-Mu? Nah, orang yang dewasa akan beda juga dalam doanya. Kalau kanak-kanak, Tuhan aku mau ini, mau itu. Tapi kalau udah dewasa, kita kata Tuhan, apa kehendak-Mu? Amin. Pagi hari kita bangun berdoa, kita bukan Tuhan berkati gue nih sampai ya, semuanya kita tuntut. Tetapi kita kata Tuhan, apa sih yang Kau katakan kepadaku? Dan semua kita belajar saudara dalam hal ini. Tuhan izinkan kita waktu, ya biasa kita waktu lahir baru ya. Tuhan cepat menjawab doa kita. Apa yang kita minta dapat, kita minta dapat. Tapi setelah berapa saat kemudian Tuhan mau kita belajar. Sekarang belajarlah mengenal kehendak-Ku. Amin. Kenallah kehendak Tuhan dalam dirimu. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengubah menjadikan saudara dewasa. Ya kan namanya anak kecil semua juga dia mau, ya kan? Dia nggak mana tahu mana yang benar yang salah. Kalau bisa dia main terus nggak usah sekolah. Kalau bisa dia makan terus yang enak-enak, nggak makan yang sehat. Itu kan namanya anak-anak. Ya kan? Dengernya hanya mau firman yang enak-enak, yang dengernya enak di telinga. Tapi kalau udah dewasa, tidak lagi. Dia mau firman itu yang menolong untuk pertumbuhan rohaninya. Itu yang pertama saudara. Salah satu ciri di mana umat yang dewasa adalah umat yang panca inderanya terlatih, bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, dan tidak lagi mau minum susu. Siapa di sini saudara yang pagi, siang, malam masih mau minum susu? Ada nggak di sini? Gua lapar, susu pagi, nyum 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 nyum. Siang lapar, susu 2 botol, ya kan? Malam mau cucu. Saudara anak kecil cute ya saudara, tapi saudara tolong jangan lakukan. Nanti dikirim ke rumah sakit. Saya pernah melihat. Sebab saya sendiri pernah saudara, maaf nih yang apa-apa saya bongkar. Saya masih kecil tuh dimanja banget saudara. Usia udah 6 tahun tau gak, masih minum susu botol 6 tahun. Saya lihat ada seorang anak teman, udah besar masih minum susu pakai botol saudara. Lucu ya saudara ya. Kita bilang, ih lucu banget nih orangnya. Ya, tapi saudara ada yang, ya cuma kita nggak lihat di dalam roh masih ada orang yang udah dewasa tapi masih minum cucu di gereja. Belum dewasa. Oleh sebab itu, mari kita bertumbuh. Amin saudara. Orang tanyakan gimana sih Pak bertumbuh? Saya kasih tahu. Kita nggak bertumbuh tuh hari ini begini, besoknya segitu tinggi. Nggak bisa saudara, nggak ada orang bertumbuh seperti itu. Kecuali Iron Man. Iron Man pakai. Kita bertumbuh gimana saudara? Saya mau ajarkan saudara. Gimana sih kita bertumbuh dalam Tuhan? Saya ajarkan saudara. Supaya saudara tahu. Kita tuh bertumbuh dengan izinkan Tuhan mengubah kita
Sedikit demi sedikit. Dengar baik-baik saudara. Kita bertumbuh dengan mengizinkan firman Tuhan mengubah kita sedikit demi sedikit. Semua orang bertumbuh, nggak ada ya yang anak yang 1 tahun, cepet lu bertumbuh 1 minggu dari segini langsung ke sini. Saudara pasti ketakutan tuh itu orang atau raksasa ya kan? Tapi nggak kelihatan, tau-taunya 2 tahun, kok udah besar ya kan? Itu bertumbuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Demikian pula di dalam rohani sama saudara. Tiap minggu datang gereja, kayaknya nggak berubah. Tapi saya tahu saudara sedang berubah. Haleluya. Sikap saudara mulai berubah dikit-dikit. Itu adalah tanda saudara sedang bertumbuh. Itu membanggakan gembala. Gembala tuh kalau lihat saudara bertumbuh, itu paling senang saudara, tahu nggak? Bertumbuh apa? Wah dulunya cepat ngambek, sekarang enggak. Haleluya. Kalau enggak saudara, kalau jemaat semuanya baby, saya dan ibu Nina Bobo melulu saudara. Nina Bobo, ntar nangis ini, Nina Bobo, ke situ nangis Nina, saudara. 2 tahun saya langsung game. Tapi pujilah Tuhan sekarang, haleluya, saya punya pemimpin di sini yang bisa menina bobokan yang lain, haleluya, amin. Ada amin, amin, haleluya. Bapak dan ibu udah lega, lihat rambutnya udah gak gitu rontok. Haleluya. Saya melihat saudara bertumbuh, membuat hati saya sukacita. Saya tahu gak gampang kadang bertumbuh. Ya, kadang ada pengalaman kita yang menyakiti saudara. Saya bisa mengerti saudara, saya bisa mengerti. Sebab saya dan ibu juga dari keluarga yang sangat menyakitkan hati kami. Namun kita tidak boleh ya, menjadikan itu alasan untuk kita tidak bertumbuh. Betul? Nggak bisa. Kita mesti terus bertumbuh. Dan apa yang terjadi, anak-anak kami melihat kami dewasa, mereka pun belajar menjadi dewasa. Kemudian sudah kedua, haleluya, kita lihat di Efesus. Ada beberapa hal yang mau sampaikan, pasal 4 ayat 13 sampai 16. Haleluya. Lihat. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat yang saudara lihat. Kedewasaan penuh langsung ada hubungan dengan kepenuhan Kristus dalam kita. Lebih kita dewasa, Kristus lebih nyata di dalam kita, saudara. Haleluya. Saudara, kalau Yesus nyata di dalam kita, saya renungkan pasal firman dikatakan di Yohanes 14. Jika engkau percaya kepadamu, kau akan melakukan pekerjaanku. Bahkan pekerjaan yang lebih besar engkau akan lakukan. Waduh, luar biasa, saudara. Siapa sih nggak mau saudara? Ya. Ini setiap saudara jadi penginjil, pengajar yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya merasa gembira sekali saudara. Bahkan lebih hebat, lebih dahsyat. Sebab Tuhan Yesus katakan ya. Pekerjaan ku kerjakan, engkau akan lakukan. Bahkan lebih besar. Itu saudara 14. Benar nggak? Benar saudara, bayangkan. Lihat Reinhard Bonnke. Berapa juta jiwa dia selamatkan saudara. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus enggak.
Tapi Tuhan Yesus kan katakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan lakukan pekerjaanku. Bahkan pekerjaan lebih besar engkau lakukan, saudara. Tuhan Yesus itu gak ego, gak cemburu kalau kita lakukan lebih besar. Dia justru lebih senang. Haleluya, saudara. Kalau Tuhan utus saya ke pelayan di Pakistan, India, Eropa, ya, saudara mungkin di luar angkasa. Nggak bercanda, naik Apollo. Haleluya, saudara. Jadi apa yang saya mau katakan, saudara? Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Amin. Dikatakan di sini. Udah hilang. Di mana tadi? Sebelumnya? Iya. Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya tahu satu hal, orang yang dewasa, dia mengenal firman dengan baik. Dan saya mau tekankan lagi, kenapa firman itu penting, saudara, untuk kita simpan dan hidup di dalamnya. Mengetahui firman saja tidak cukup, dan itu kadang mengerikan. Pengetahuan tidak berarti kedewasaan. Tapi pengetahuan penting untuk kita praktekkan untuk menjadi dewasa. Amin, saudara. Tanpa pengetahuan kita gak bisa bertumbuh. Tapi hanya pengetahuan, kepala kita gede. Jadi alien. Pas kita kerjakan, praktekkan apa yang kita tahu, kita akan bertumbuh. Dan firman ini berkuasa. Barusan terjadi tornado di Amerika, saudara. Itu semuanya hancur habis. Tapi Alkitab utuh. Alkitab tuh utuh, ngarobek, saudara. Langsung saya dapat suara yang bicara. Dengar baik-baik, saudara. Kalau Alkitab saja tidak bisa disobek. Bayangkan. Dalam tornado nih, topan. Bayangkan kalau firman itu ada di dalam kita. Bayangkan, saudara, saya mau saudara bayangkan. Kalau Alkitab ya nggak bisa dirusakkan oleh tornado, bayangkan kalau firman itu ada di dalam kita. What happened? Saya ingat satu kesaksian yang lucu juga, luar biasa, seorang anak Tuhan yang selalu simpan Alkitabnya di sini, saudara. Selalu kemana-mana dia bawa Alkitab di sini. Keren. Dia baca, dia taruh. Dia baca, dia taruh. Entah bagaimana satu hari dia kena peluru tembak. Tuk! Gak mati karena ada Alkitab. Pelurunya tembus persis di mana, saudara? Mazmur 91. Saya nggak tahu berapa benar, tapi saya yakin luar biasa, saudara. Amin. Tapi jangan terlalu selembar aja 91, tak tembus. Tapi saya mau saudara sadari satu hal. Firman itu berkuasa. Dan pagi, siang, sekarang, saudara, sejak tahun ini saya sudah katakan dan saya sedang lakukan. Saya baca, saya tulis, saya hafal. Dan makin hafal, makin gampang menghafal, saudara. Jadi nggak tahu kenapa otak kita tuh kalau udah program satu firman berapa ayat, kemudian tuh kayaknya haus ingin hafal terus, saudara. Akhirnya kesukaan saya hafal terus itu, pagi bangun hafal. Sekarang banyak ayat yang sudah hafal, haleluya. Karena saya mau, haleluya, amin. Bukan untuk diri saya sendiri saja, tetapi saya berdoa, saudara. Seandainya, saya mau katakan, seandainya nih, saudara jalan di mall sekarang. Ya. Tiba-tiba
ada orang tergeletak. Tebuak. Sekarang terjadi coronavirus, ya kan, tiba-tiba pingsan. Saudara melihat. Saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Langsung ambil HP. Cekrak. Video. Pasang di media. Ada orang jatuh katanya. Atau takut, ya udah video. Saudara, itu terjadi di Singapura, saudara. Seorang wanita jatuh di tempat umum. Tergeletak. Dia ada masker. Jatuh. Kenapa? Karena coronavirus itu kalau serang, dia tuh kenapa bisa pingsan? Ternyata tekanan darahnya turun. Dia jatuh. Sekarang saya mau tanya. Apa yang saudara lakukan? Kalau ada orang jatuh di sebelah sisi saudara kiri, kanan. Ikut kabur? Atau semprot? Baygon. Sanitizer. Ini virus bahaya. Virus itu bisa hidup di udara 3 jam. Tahu enggak? 3 jam. Mau gimana takut, saudara? Nggak sanggup kita takut saat-saat ini. Yang saya mau tanyakan, saya tanya ke diri saya, Tuhan, kalau saya ketemu orang yang jatuh di pinggir saya lagi makan Kentucky misalnya, ya kan? Lagi enak makan McDonald. Jeblok jatuh. Ya kan? Sekarang ada orang kenal, itu pendeta Jeremia loh. Misalnya ada yang kenal. Pendeta Jeremia. Haleluya. Saudara, what are you gonna do? Jangan bilang nggak akan terjadi. Saya mau katakan saya dapat penglihatan terjadi di Indonesia. Di Iran udah banyak terjadi. Takut, salah. Cuek, salah, saudara. Sebab Tuhan ajarkan apa? Perumpamaan. Ingat perumpamaan? Di Lukas 15 kalau nggak salah. Ada orang jatuh dirampok. Yang lewat pertama siapa? Imam besar. Dia lewat, dia lihat orang, dia kabur. Kedua yang lewat, Lewi. Semuanya hamba Tuhan. Lihat orang susah, kabur. Malahan orang Samaria. Saya gak mau seperti imam besar. Saya gak mau seperti Lewi, saudara. Tumpang tangan, bantu dia. Nah kalau saudara takut, saudara gak jadi berkat. Saya mau tanyakan, kenapa kita harus renungkan firman? Kenapa kita harus kuat? Bukan untuk diri kita saja. Kita perlu menjadi contoh Tuhan Yesus yang mengulur tangan kita atas orang yang tergeletak. Tumpangkan tangan, bangkitkan dia dari sakit. Jangan, tunggu, panggil becek. Becek ada ini loh karunia kesembuhan. Tonton becek di Eropa. Nanti tunggu dulu 3 minggu. Ya orang udah game. Gak bisa. Guys, raise up, amin. Bangkit. Tungkang apa? Hukaraba sikia karaba. Mazmur kata, ya kan? Tumpang tangan. Angkat, jangan takut. Ingat, virus di tangan John Gillett mati. Akan terjadi sama di dalam diri. Haleluya. Maka kita gereja tidak akan berhenti. Ibadah di tempat ini gak berhenti. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Gak usah saya doakan, saya tahu. Sebab kita ada doa, dia masuk virusnya mati.
Oke, sekarang kita lihat Efesus, haleluya. Sedikit lagi saudara. Pasal 4, kemudian ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan saudara. Dengar saudara, ini bukan orang luar dari gereja. Manusia ini adalah hamba Tuhan, anak Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara satu hal, penting sekali saudara. Ada seringkali saudara waktunya, tahu nggak saudara tahu mesti apa yang saudara lakukan? Sama sekali itu tutup pintu atas doktrin yang salah. Jangan sedikit pun mau mendengarnya. Tahu nggak? Completely close. Yang keliru, yang menyesatkan. Jangan dengar lagi saudara. Udah tahu itu, ini udah salah. Udah jangan kita, gue pengen tahu lagi gimana sih. Pengen dengar lagi. Saudara itu menyesatkan. Makanya kenapa Smith Wigglesworth waktu Lester Sumrall datang untuk berjumpa dengan dia. Dia lihat Lester Sumrall bawa surat kabar. Tahu nggak? Itu apa dia bilang? Surat kabar. Buang. Saya tidak mau yang menyesatkan masuk ke rumah saya. Surat kabar aja nggak boleh masuk. Koran nggak boleh masuk saudara. Kenapa? Karena dia mau fokus 100% kepada kebenaran firman Tuhan saja. Kadang-kadang orang kayak begitu fanatik saudara. Tetapi justru yang fanatik membangkitkan puluhan orang dari mati, orang mati. You want to see the power of God? Kita mau melihat kuasa Tuhan. Kadang kita harus fanatik. Orang bisa bilang fanatik. Tapi pada saatnya nanti, mereka tahu, mereka yang benar-benar fanatik bagi Tuhan dan kebenaran. Mereka lah yang menyatakan kebenaran dan kuasa Roh Kudus. Ada amin saudara. Tuhan butuh di akhir zaman. Dewasa yang menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Orang pada takut, kita nggak takut. Ini udah selama berapa bulan, berapa tahun kayaknya justru lagi corona bangku kita lebih penuh daripada biasa-biasa. Aneh ajaib Tuhan. Saya nggak ngerti kadang Tuhan bekerjanya begitu. Biasanya lebih kosong, Hana, biasa lebih kosong. Tapi corona penuh. Jadi orang pikir corona buru-buru kabur, sebenarnya ya lebih banyak supaya rame di sini. Tapi semua katakan sudah amin, dewasa. Jangan mudah diombang-ambingkan saudara. Pada saat saudara dengar sesuatu yang bertentangan, mungkin yang berbeda, kembali ke firman Tuhan. Cari tahu. Sebab saudara saya mau katakan yang gampang menggombang-ambing hati kita adalah doktrin-doktrin yang enak didengar dalam kedagingan kita. Betul nggak? Nih, dia benar tuh kalau ngomong tuh. Gue dengar juga enak, damai. Itu GL selalu salib melulu Pak Yeremia. Menyangkal, gue dengar juga capek. Tapi saudara lihat firman Tuhan, jangan dengar saya. Yang mana firman Tuhan katakan? Pegang itu. Amin saudara, pegang itu. Enggak gampang diombang-ambing. Sebab saya kasih tahu. Inilah makanan keras. Inilah yang membuat saudara dewasa. Dan akhirnya mari kita baca ayat 15. 15, lihat ya saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. 16.
Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Ini penting sekali, artinya apa? Kita bertumbuh bersama di dalam tubuh Kristus. Ada amin. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. There's no solo. Di dalam gereja Tuhan gak ada solo, gak ada. Hamba Tuhan harus bersama hamba Tuhan. Saling melayani. Jemaat dengan jemaat. Sudah gak bisa gue tumbuh sendiri. Gak bisa saudara. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan. Saya mau tanya di sini. Ada gak yang matanya bisa bertumbuh sendiri? Ini ada. Gue ada lihat mata dia bertumbuh sendiri. Ada gak? Atau kepala tumbuh sendiri. Oh, rambutnya tumbuh sendiri. Saudara kabur kan, takut. Lalu gimana bertumbuh? Seluruhnya bertumbuh. Amin. Berarti tubuh Kristus adalah keluarga Tuhan. Ya kan? Amin. Gesek nih. Aduh gak enak gesek. Tapi gesek justru muncul pertumbuhan. Bagaimana kita mengenal kasih kalau gak digesek? Aduh, ini orang menyebalkan. Di situ Tuhan, aku berdoa berkati dia yang menyebalkan hatiku, ya kan? Kita bertumbuh. Bersyukur kepada mereka yang menyakiti hatimu. Karena membuat saudara lebih mengasihi mereka. Amin. Belajar mengasihi. Haleluya. Saya pun sama saudara. Saya harus belajar mengasihi. Ada jemaat yang berkenan, ada yang kurang, tetapi aku mesti mengasihi semua dengan sama. Amin saudara. Bahkan lebih mengasihi mereka yang mungkin selalu susah. Kita harus lebih memperhatikan mereka. Kita bertumbuh satu bersama di tempat ini. Amin. Saya mau tanyakan, saudara bisa pilih saudara-saudara di anggota keluarga saudara nggak? Di rumah tangga? Nggak bisa juga kan? Ada nggak semua saudara yang saudara senang? Misalnya koko, cici, abang, semuanya akur? Enggak kan? Ada nggak? Ada yang akur semua, ada yang nggak akur. Ada yang dia nggak suka, tetapi apa? Dia udah dalam satu keluarga. Sifatnya beda-beda. Demikian saudara, kita nggak bisa pilih anggota keluarga gereja karena Tuhan yang kirim. Ini ada yang model gini, ada yang model gitu. Ya udah terima. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur atas saudara. Haleluya. Amin. Bertahun-tahun saudara digembleng, saya pun terkena gemblengan. Sama-sama membentuk. Amin. Haleluya. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi berapa hal di sini kita belajar. Haleluya. Ciri-ciri yang pertama, haleluya apa? Dapat membedakan benar dan salah. Kemudian kita bisa melihat bertumbuh di dalam kasih. Melayani di gereja, saudara. Orang yang dewasa mau melayani. Amin. Karena pelayanan adalah pengorbanan. Anak kecil gak mau berkorban. Hanya orang dewasa yang berkorban. Kalau saudara gak bisa, tidak mau berubah, ya begitu saudara. Dari segi waktu udah lama, tetapi belum dewasa. So harus mulai. Kenapa? Seseorang yang rindu melayani berkorban adalah tanda seorang sudah mulai dewasa. Karena dia tidak pikirkan diri dia lagi. Aduh, gue mau ke gereja, gue mau melayani. Ada suatu kepuasan yang luar biasa melayani Tuhan. Apapun yang dia layani. Baik itu atur kursi, greeters, pemain musik. Itu ada kerinduan atau kepuasan yang tidak bisa dibandingkan. CEO aja gak bisa puas. Karena kita melayani Sang Raja. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya.